Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Tuhan, shalom saudara. Shalom. Pagi ini ada sukacita. Amin. Ya, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersama-sama datang kembali ke rumah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, saudara. Karena ini adalah waktu di mana kita akan mulai dibentuk. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara, arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini jika kami yang ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami, sisa waktu kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa.
kami Tuhan. Kami ingin melihat senyum Tuhan di ujung waktu kami. Sehingga Tuhan pulihkan setiap kami Bapa, setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami datang Tuhan dengan segala keadaan Tuhan. Tapi kami datang pada pagi hari ini bukan karena beban kami Tuhan, tapi karena kami ingin benar-benar merasakan perjumpaan pribadi dengan-Mu Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang pagi hari ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan berbeban berat, dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan sedang sakit Tuhan, kami percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus, melalui perjumpaan pribadi dengan-Mu Bapa, kami semua dimenangkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kesulitan diberikan jalan keluar. Bapa, pakai setiap kami Tuhan, layakkan kami. Kami berikan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami bersatu hati pada setiap kuasa yang di luar daripada kuasa Tuhan yang berusaha mengganggu setiap kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus, Roh Allah yang memberikan sukacita pada setiap kami pagi hari ini. Kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ambil sukacita saudara. Haleluya. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. bersukacita, amin. Amin. Apapun keadaannya, itu tidak akan membuat kita berhenti untuk memuji Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan harus terus dipermuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Tuhan yang benar, karena Dialah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau gunung batuku dan kau sampai bentengku, tak akan ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatan, keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ragu. Kuasa-Mu di dalam walau badai menerpa Dialah hidupku ini. Namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Kasih-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta turut memuja, Kau Tuhan yang benar. Mari kita bersujud. Katakan Kau gunung batuku. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa Dialah hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Kasih-Mu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta telah memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam kesaksian. Apakah ada yang ingin bersaksi? Ingin menyatakan kasih Tuhan 6 hari ke belakang? Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kehidupan kita menjadi saksi bagi semua orang. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran, kita buka di dalam Roma yang ke-8 ayat yang ke-29. Roma 8 ayat yang ke-29. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau berdiam di dalam rumah. Diam di
rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati surga murahan-Mu. Kembali kita angkat pujian dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kita menyambut kebenaran Tuhan sehingga mati berdiri. Satu hal yang ku rindu, diam Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati surga murahan-Mu. Bersama katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati surga murahan-Mu. Dan menikmati surga murahan-Mu. Dan menikmati surga murahan-Mu. Inilah kerinduan kami untuk kami tetap tinggal diam dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Sehingga biarlah setiap kami Bapa kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Hanya Bapa, biarlah lewat ujian penyembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan saatnya kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, sehingga kebenaran yang kami dengar benar-benar berasal daripada Tuhan. Demikian juga hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah urapan daripada Allah, urapan yang maha tinggi Kau nyatakan lewat firman. Terima kasih Bapa, kami siap dengar kebenaran firman.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Semuanya bersukacita. Amin. Amin. Walaupun memang hari-hari ini banyak yang dilanda dengan batuk pilek. Jadi memang hari-hari ini hampir semuanya ya batuk pilek. Jadi akhirnya pada tidur agak susah. Tapi yang penting kita tetap bersemangat dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kemarin hambanya sudah menyampaikan tentang penantian. Dan saya percaya dalam penantian itu tentu tidak mudah dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga memang harus dibutuhkan kita orang-orang yang harus kuat di dalam Tuhan, harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Dan saya akhirnya teringat dengan kisah dalam Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20. Jadi bagaimana bangsa Israel pada saat sebelum memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian Allah, itu kan gak mudah. Banyak tantangan yang mereka harus hadapi, dan juga terakhirnya mereka harus menembus namanya tembok Yeriko. Jadi pagi hari ini saya akan berbicara tentang tembok Yeriko. Walaupun mungkin Bapak Ibu sudah sering baca, tapi coba kita kembali lihat kebenaran ini, karena ini memang bagian sepertinya dalam perjalanan ini kita juga seperti itu. Banyak tembok-tembok yang kita harus hadapi. Tapi kalau engkau kuat di dalam Tuhan, tembok-tembok itu pasti akan diruntuhkan. Kita lihat coba Yosua pasal 6 ayat yang ke-20 saja. Kalau baca 1 sampai 20 bisa sampai 15 menit atau 20 menit, jadi agak panjang. Saya ambil singkatnya aja di ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa perjalanan yang melanjutkan, yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan bukan Musa, tetapi ada namanya Yosua. Yosua lah yang melanjutkan perjalanan itu. Jadi dalam perjalanan bangsa Israel bersama Tuhan menuju tanah perjanjian yang telah Allah janjikan kepada mereka, pada penghujung perjalanan itu mereka berhadapan dengan sebuah benteng besar, yaitu tembok Yeriko. Kalau nanti Bapak Ibu baca, coba nanti di rumah baca ayat pertama sampai nanti ayat ke-20, nanti di sana diceritakan. Yeriko merupakan salah satu kota tertua di kota itu, terletak di lembah Yordan. Nanti kita sama-sama ke depan, kalau kita punya uang sama-sama, kita akan berangkat ke sana. Jadi kita bisa lihat gimana letaknya ya, amin. Dan nanti kita sama-sama ke sana ya. Secara fisiknya di Israel ada gitu ya. Sekitar 8 km di sebelah barat Sungai Yordan, dan menjadi pintu masuk yang sangat strategis menuju wilayah Kanaan bagian tengah. Jadi memang saat ini kita hanya bayangkan saja, tapi ini dituliskan. Jadi saya coba buat penulisannya supaya Bapak Ibu paling tidak ada gambaran. Karena
karena letaknya sangat penting. Yeriko dibangun sebagai kota benteng yang sangat kuat. Jadi ada satu benteng Pak, sebelum kita masuk kota Yeriko, ada satu benteng yang begitu kuat. Berdasarkan penelitian arkeologi, kota ini memiliki sistem pertahanan berlapis dengan tembok-tembok yang tebal dan tinggi. Bagi bangsa-bangsa pada zaman itu, Yeriko dianggap hampir mustahil untuk ditaklukkan karena mereka sudah mempersiapkan diri. Jadi memang sebenarnya dulu itu setiap kerajaan mereka itu membentuk benteng. Dan kalau dicerita dari itu bentengnya sangat kuat. Dan kalau secara hanya kasat mata mungkin pikiran kita, itu benteng gak bakalan hancur karena begitu kuatnya. Dia dibuat berlapis-lapis dan tebal, sehingga memang banyak orang menjuluki bahwa itu tidak mungkin. Ketika melihat Yeriko, mungkin banyak orang Israel juga berpikir tentang strategi perang. Mereka mungkin memperhitungkan jumlah pasukan, persenjataan, dan cara menembus benteng tersebut. Pasti orang-orang Israel pada saat itu mendekati di situ. Mereka lihat benteng yang begitu kuat, yang begitu tebal. Belum lagi nanti kita masuk di dalamnya, kan ada tentara di sana. Mereka pasti kuat. Namun yang menarik adalah Allah memberikan perintah sama sekali berbeda dengan pikiran mereka. Bagaimana mau masuk dalam tembok seperti ini? Mungkin bisa aja di antara mereka sudah berpikir bagaimana kita membuat strategi untuk bisa masuk ke dalamnya dan bisa menjebol pertahanan yang begitu kuat. Namun yang menarik adalah Allah memberikan perintah yang sama sekali berbeda. Mereka harus mengelilingi kota itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca itu nanti di sana ada. Mengelilingi kota itu 1 kali setiap hari. Jadi setiap hari mereka hari pertama itu harus keliling. Dan di sana kalau baca Bapak Ibu baca itu tidak mengeluarkan suara. Tidak ada yang bicara. Jadi pada saat mereka kelilingi tembok itu, Tuhan hanya suruh, nah kelilingi aja tembok itu 1 hari 1 kali. Selesai keliling tembok itu, balik ke perkemahan mereka. Dan mereka lakukan selama 6 hari. Itu kalau secara pikiran manusia yang benar, masa sih kita hanya keliling, apa sih maksudnya ini? Kok kita disuruh hanya keliling tembok itu? Kan secara pikiran manusia nggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Seharusnya kalau kita merebut kota itu, kita kan persiapkan dulu strategi. Tapi karena memang Tuhan kita yang luar biasa, Allah kita yang ajaib. Tidak, kamu keliling tiap hari sekali sampai 6 hari. Saat saya membaca kisah ini, saya pun bertanya-tanya dan coba dalam pikiran saya mau bawa dalam imajinasi saya bagaimana sebenarnya perasaan bangsa Israel saat itu, orang-orang yang bersama-sama dengan Yosua. Setiap kali mereka kelilingnya dari hari pertama, kedua, ketiga, tembok itu enggak runtuh kok, enggak roboh. Tembok itu tetap berdiri. Tembok itu masih berdiri kokoh. Tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hingga hari keenam, tetap tidak ada perubahan yang terlihat. Saudaraku,
seringkali kita pun berada dalam posisi yang sama seperti bangsa Israel. Dalam keseharian kita sudah berdoa buat anak-anak kita. Tiap saat, tiap pagi, mungkin pagi, siang, sore, malam, kita berdoa. Namun kita tidak melihat ada perubahan. Mungkin yang memiliki pasangan, baik suami istri, mungkin sudah berdoa tiap hari. Kalau yang saudara kita 5 kali, kalau kita mungkin setiap saat kita harus doakan. Tapi pada saat besoknya kita lihat kok nggak ada perubahan. Kok dia nggak pernah berubah? Kok dia begitu aja? Bapak Ibu, itu kita sudah rutin. Apalagi yang kita nggak pernah berdoa. Gimana kita akan melihat orang-orang di sekitar kita akan diubahkan? Tidak mungkin terjadi. Tetapi pada saat engkau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan engkau berdoa buat orang-orang yang engkau kasih, mungkin memang perubahannya tidak terjadi 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Mungkin kita sudah banyak doa puasa untuk orang-orang yang kita kasih. Tetapi keadaan mungkin seakan-akan sama saja. Hari demi hari berlalu. Sama dengan orang Israel. Tembok itu masih berdiri di depan mata mereka. Dalam keadaan seperti ini biasanya paling berat bukanlah masalah itu sendiri. Yang paling berat adalah menunggu sambil tetap percaya. Dan itu tidak mudah. Jadi yang berat bukan masalah temboknya, bukan masalahnya. Tetapi pada saat masalah itu kita tetap percaya kepada Dia. Kita tetap beriman kepada Tuhan. Ini memang yang tidak mudah, Bapak Ibu yang kasih. Saya sudah percaya yang bagaimana? Beriman yang bagaimana? Ini perlu dipertanyakan dalam ini. Namun kisah Yeriko mengajarkan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak diukur dari seberapa cepat kita melihat hasil. Jadi Bapak Ibu harus belajar. Kisah Yeriko mengajarkan bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak diukur dari seberapa cepat kita melihat hasil, melainkan dari seberapa tekun kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Seberapa besarnya engkau terus berjalan, engkau mempercayai Allah, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Jadi bukan masalahnya cepat diselesaikan, tapi pada saat engkau tetap tekun kepada Tuhan. Iman yang dewasa bukanlah iman yang berkata, aku akan percaya jika Tuhan bertindak. Sebaliknya, iman yang dewasa berkata, aku tetap percaya sekalipun belum melihat Tuhan bertindak dalam persoalan kita. Amin. Ini adalah iman yang benar-benar, iman yang dewasa. Iman yang dewasa bukanlah iman yang berkata, aku percaya jika Tuhan bertindak. Sebaliknya, iman yang dewasa berkata, aku tetap percaya sekalipun aku belum melihat Tuhan bertindak. Selama 6 hari bangsa Israel belajar satu pelajaran penting.
Allah tidak membutuhkan bantuan mereka untuk meruntuhkan tembok itu. Yang Allah kehendaki adalah hati yang percaya dan taat. Mereka percaya kepada Tuhan dan mereka taat melakukannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai keliling tembok itu setiap harinya sekali, dan sampai 6 hari pun mereka hanya sekali harus keliling tiap hari. Itu kalau kita nggak taat, kalau kita ngapain Tuhan? Itu aja temboknya nggak ada yang retak sedikit, ya pasti kan ngapain? Saya hanya muter-muter begitu. Tetapi yang kita lihat, mereka saat itu tetap percaya apa yang dikatakan Tuhan suruh mereka lakukan, dan mereka tetap taat lakukan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berjalan dalam penantian karena Ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar menjawab doa kita. Jadi sebenarnya ada maksud tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam proses yang kita jalani, yang harus kita lewati. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita berjalan dalam penantian karena Ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar menjawab doa kita. Apakah itu? Ia sedang membentuk karakter iman kita. Yang pertama itu, Ia sedang membentuk karakter iman di dalam diri kita. Jadi kalau ada pokok doa kita, ada pergumulan kita yang belum dijawab Tuhan, sebenarnya Dia lagi membentuk karaktermu untuk tetap mempercayai Tuhan. Tuhan lebih tertarik membentuk pribadi yang percaya, membentuk karakter dan hati kita daripada sekedar menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi Tuhan sebenarnya tertarik dalam hidup kita, yaitu untuk membentuk kita, membentuk pribadi yang percaya, membentuk karakter dan hati kita daripada menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi harus tanamkan hati. Kalau engkau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kok belum dijawab doamu, ayo, engkau harus pastikan bahwa ini adalah pembentukan Tuhan, karena Dia tertarik dari pribadimu, tertarik dari pribadi kita. Bapak Ibu, kadang-kala kita itu kalau setiap doa kita dijawab, kita kadang banyak kelalaian di sana. Kita banyak lalai, akhirnya kita nggak mau berdoa. Gak adalah Tuhan. Kalau sudah selesai kan biasanya begitu. Kalau kita masalah kita sudah selesai, mau datang ibadah aja. Mau datang kepada Tuhan, nanti aja pas Natal 25 Desember harus datang. Atau pas nanti Jumat Agung bahwa Yesus mati, baru nanti hari ketiga Dia bangkit, saya mau datang ke gereja. Bapak Ibu, kalau iman seperti itu, saya percaya kalau ada masalah, ada persoalan, orang-orang seperti ini pasti lari di hadapan Tuhan. Pasti. Bapak Ibu, saya sebagai gembala juga pembentukannya cukup besar, cukup lumayan.
Saya juga masuk dalam pembentukan itu. Kita masuk semua dalam pembentukan itu. Karena Tuhan mau supaya lewat persoalan masalah itu kita hanya mau datang kepada Tuhan, kita hanya bergantung kepada Dia. Bapak Ibu, kalau kita masih merasa kita mampu, kan kita lakukan segala hal. Kita pasti akan lakukan segala hal. Tapi kalau orang yang sudah tidak mampu, pasti sudah berserah. Tapi kalau kita masih merasa mampu, kita bisa lakukan berbagai cara. Tapi pada saat kita memang nggak bisa lagi, mau ke kanan sudah tembok, ke kiri sudah tembok, mau ke belakang sudah tembok, mau ke depan sudah tembok, pasti kita menyerah. Pasti kita menyerah, amin. Tapi kalau kita masih merasa, wah saya masih kuat, apalagi kalau kita masih kuat, saya mau ke sana dulu, sana ada pesta, saya lebih baik berpesta pora dulu daripada saya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak alergi dengan kita ke pesta-pesta, tidak. Tetapi coba engkau mulai bangun supaya Tuhan tertarik dalam hidupmu, supaya seharusnya engkau gusar dengan hidupmu. Kemarin saya bilang, kita harus gusar. Kita banyak berbuat dosa, dan akhirnya kita nggak pernah maju dalam Tuhan. Tapi kita merasa kita sudah rohani, itu yang jadi masalah. Kadang banyak di antara kita merasa kita sudah ikut Tuhan, kita sudah rohani, kita sudah memiliki iman yang luar biasa. Itu penilaian kita. Tapi penilaian Tuhan bilang, enggak, lu bohong. Itu yang jadi masalah. Dan pada hari ke-7 setelah mereka menyelesaikan putaran terakhir, misalnya dikatakan pada hari ke-7 itu mereka mutar 7 kali, dan bersorak sesuai dengan perintah Tuhan, tembok Yeriko pun runtuh. Dan tidak akan memakai senjata, mereka hanya keliling. Dan pada saat mereka keliling itu tidak ada yang mengeluarkan suara, nggak mengeluarkan suara apapun. Tapi Tuhan bilang, nanti ke-7 kali di hari ke-7 itu engkau bersorak. Dan pada saat mereka bersorak, tembok yang tebal itu bisa runtuh. Tembok yang tebal itu bisa hancur. Menariknya, kemenangan ini terjadi tepat setelah masa ketaatan yang panjang. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa tembok Yeriko sebenarnya bukanlah musuh utama. Musuh terbesar mereka adalah ketidakpercayaan. Sebelum tembok Yeriko diruntuhkan, Allah terlebih dahulu meruntuhkan keraguan dalam hati umat. Bapak Ibu dan dikasihi dalam Tuhan, ayo, engkau harus kenakan dalam hatimu, engkau tetap mempercayai Tuhan. Walaupun memang kondisi keadaan mungkin kita di sekeliling kita, kalau kita lihat, kita nggak bisa menyelesaikan begitu saja. Tapi Tuhan hanya menuntut adalah ketaatan kita kepada Tuhan, mempercayai Dia. Mempercayai Tuhan, karena Dialah pemilik segala-galanya. Bayangin, tembok yang setebal itu mereka hanya kelilingi, dan pada saat mereka bersorak, di sana bisa runtuh. Itulah karya Allah yang dinyatakan buat mereka, bahwa pada saat mereka tetap taat dan percaya kepada Tuhan, tembok yang sedemikian rupa runtuh. Jadi Tuhan hanya mau dalam setiap kita, jangan ada keraguan kita untuk taat kepada Tuhan.
Tetap setiap saat kita tetap harus taat. Walaupun memang kita belum bisa melihat keadaan berubah, tapi engkau tetap taat kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat yang seperti yang dinyatakan oleh bangsa Israel saat itu. Mereka melihat bahwa tembok itu bisa runtuh. Seringkali kita berpikir bahwa persoalan terbesar dalam hidup kita adalah masalah yang ada di depan mata. Padahal yang paling sering menghalangi pekerjaan Tuhan justru dalam hati kita sendiri. Hati yang tidak lagi percaya dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Tembok Yeriko kita sendiri. Kita sudah lama berdoa, tetapi belum ada perubahan. Sudah lama menanti, tetapi belum ada jawaban. Sudah lama berusaha untuk tetap setia, tetapi belum juga melihat hasilnya. Jika demikian, ingatlah bahwa Allah tidak pernah terlambat. Setiap langkah ketaatan yang kita ambil tidak pernah sia-sia. Setiap doa yang kita naikkan tidak pernah diabaikan Tuhan. Setiap tindakan kesetiaan yang dilakukan, maka dalam air mata sekalipun tetap dilihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, terus engkau taruh dalam hatimu supaya engkau tetap berjalan, engkau tetap setia. Engkau tetap setia dalam doa-doamu. Setiap apa yang kau gumulkan, engkau tetap berdoa. Dan engkau tetap terus datang kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa setiap apa yang kau lakukan, Tuhan memperhitungkan. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menjawabnya. Tembok Yeriko tidak runtuh pada hari pertama, bukan karena Allah tidak berkuasa. Tembok itu runtuh pada hari ke-7 karena Allah sedang mengajarkan umatnya bahwa kemenangan bukanlah soal kekuatan manusia, melainkan soal kepercayaan kepada Allah. Pelajaran terbesar dari kisah Yeriko bukanlah sekadar bahwa Allah sanggup meruntuhkan tembok. Memang benar Allah Maha Kuasa dan sanggup melakukan itu. Namun pelajaran yang lebih dalam adalah bahwa Allah mencari umat yang tetap setia dan berjalan bersamanya. Bahkan ketika tembok itu masih berdiri, mereka tetap setia kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya mujizat terbesar bukannya runtuhnya tembok Yeriko, melainkan lahirnya hati yang belajar percaya, hati yang taat, hati yang tetap setia kepada Allah sampai akhir. Itulah sebabnya apapun yang sedang kita alami pada pagi hari ini, marilah kita belajar untuk tetap percaya, taat, dan setia kepada Allah. Dia tidak pernah terlambat. Dia lebih tertarik membentuk hati kita daripada sekedar menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Allah peduli, Allah mengerti, dan Allah tahu. Namun lebih daripada itu, Allah ingin membentuk kita sesuai dengan rancangannya. Jadi Bapak Ibu, dalam perjalanan serupa dengan Kristus, kita harus masuk dalam rancangan Allah. Kita harus memberikan seluruh hidup kita. Kita masuk dalam rancangan Allah. Saudaraku, tetap kuat, tetaplah berjuang bersama-sama. Saya percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk berjalan bersama dengan Allah dalam segala keadaan. Saya hanya satu hal yang saya katakan, tetap engkau kuat dan berjalan, karena engkau tahu ada Roh Kudus yang menuntun. Mungkin kalau secara kekuatan kita tidak mampu, secara daging kita tidak mampu, tapi karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, Dialah yang memampukan kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, tapi belajarlah taat, tetap kepada Tuhan, tetap percaya seperti bangsa Israel.
Mereka hanya keliling tembok itu. Dan Tuhan bekerja. Saya mengajak kita untuk kembali coba melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Sepanjang hidup kita. Mulai mungkin kita dari kecil sampai saat ini kita dewasa. Kalau kita menghitung berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Dia limpahkan kita kepada kita, kita tidak bisa membalasnya. Tetapi begitu Tuhan ajar, Dia tetap ambil kita, tetap bawa kita. Mari pagi hari ini kita angkat pujian, bila hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan. Supaya Bapak Ibu, walaupun ada masalah, coba engkau lihat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak terlambat. Dia tetap menolongmu dan menuntunmu. Mari kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Buka hatimu seluas-luasnya kepada Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian bersama-sama. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tapi tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidup. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu, bila ku rasa kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri buat padaku kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa. Dengan apa ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini akan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Bila hitung-hitung segala berkat-Mu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama belajar pujian ini. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Bapa-Ku, pemelihara hidup. Bila ku rasa, bila ku rasa kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri
Bapak Ibu, coba engkau lihat dirimu. Engkau pandang kepada memang banyak tembok-tembok mungkin yang kita hadapi. Tembok-tembok kehidupan kita. Ya mungkin kalau kita berpikir secara manusia kita tidak mampu. Tetapi pada saat engkau tetap taat dan percaya kepada Tuhan, tembok-tembok yang ada di depan kita itu akan runtuh. Karena kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, jangan hanya melihat kondisimu, hanya melihat keadaan yang terjadi sekarang, tetapi apa yang sudah Tuhan kerjakan di hari-hari lalu itu adalah bagian dari pembentukan kita. Itu bagian dari pembelajaran hidup kita. Yang dituntut kepada kita hanya percaya dan taat kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kenapa aku balas? Coba kita, ayo resapi pujian ini. Terima kasih. Kenapa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kita tidak bisa membalas kebaikan ini. Aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu.
lihat bagaimana Tuhan mendekat engkau. Tuhan lebih mendekat engkau. Pada saat engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetap taat dan percaya. Maka dalam setiap pribadi Tuhan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak. Setiap benih-benih yang baru yang untuk Kau Tuhan nyatakan dalam setiap kami berdoa tidak ada suatu kuasa apapun yang di luar daripada Tuhan masuk kembali di dalamnya. Tapi kami percaya hanya benih daripada Allah. Engkau nyatakan, Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat kami tahu bahwa pada saat kami tetap percaya dan kami taat kepada Tuhan, setiap gunung-gunung kehidupan kami Tuhan akan runtuhkan, Tuhan akan robohkan. Karena kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau bekerjalah dalam setiap kami. Dan kami percaya gereja ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan di tempat ini. Karena kehadiran kami di Kampung Tawang, kami percaya hanya satu tujuan kami, yaitu Engkau Tuhan menenangkan banyak jiwa di tempat ini yang datang kepada Tuhan, menyembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersama. Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan masuk di dalam persembahan. Kita tembuskan ke bawah. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu bukan hanya berhenti pada pagi hari ini, Tuhan. Tapi setiap kami yang mendengarnya ini, Bapa, kami benar-benar tanamkan dalam kehidupan kami. Sehingga benar-benar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini itu berbuah dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga setiap kami, Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini benar-benar diberkati, Bapa, oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami, Bapa, baik dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam pendidikan kami, dalam sehari-hari kami, Tuhan. Berkati yang sama Kau nyatakan pada setiap kami. Terima kasih, Bapa. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Bersama kembali kita katakan hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah
Shalom. Semua bersuara amin. Amin. Haleluya. Selamat ulang tahun buat Kong Tayane, Sintaya, bapaknya Sinta. Oh, berangkat Pak Sumatera. Ya. Tanggal 19 kemarin ya, ulang tahun. Salam happy birthday. Ya, doa kami Pak panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati, baik bekerja, dalam keluarga, Tuhan terus menolong dan memberkati. Yang kedua, doa malam setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa bahwa segala pergumulanmu kita sama-sama berdoa di tempat ini, karena ada berapa menit saya berikan waktu untuk Bapak Ibu bisa berdoa sendiri. Doakan apa yang menjadi keperluanmu, apa yang menjadi keluh kesahmu kepada Tuhan. Saat kita doa bersama di Jumat itu saya berikan waktu berapa menit untuk Bapak Ibu tetap berdoa. Jadi boleh kalau memang di rumah itu enggak itu bisa datang. Oh iya, minggu ini adalah minggu keempat ya. Iya, minggu depan minggu keempat para pelayan inti, ayo semua sudah datang ya sama-sama ibadah doa malam dan puasa ya. Untuk pelayan inti saya katakan di minggu keempat itu puasa dan doa malam. Hari Sabtu adalah ibadah yud. Setiap Sabtu jam 7 malam di tempat ini. Ayo yang punya anak muda, ayo semuanya. Walaupun kita masih sedikit, tetap bersemangat, amin. Amin. Lakukan, taat. Nanti Tuhan yang bawa jiwa-jiwa. Berikutnya ibadah raya anak setiap hari Minggu jam 8 pagi. Ya, yang punya anak kecil boleh datang sama-sama nanti ibadah di hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah raya umum Minggu 9.30 jam 9.30. Jadi sama-sama minggu depan kita akan dilayani Pastor Sukiatli lagi ya, minggu depan. Dan yang terakhir adalah ibadah gabungan. Ya, kaum wanita yang sudah mendaftar, pokoknya besok jam 9 saya tunggu di gereja. Nanti berangkat sama-sama ya, Jochen. Ya, jam 9 pagi di sini. Nanti kita sama-sama satu mobil. Nanti kita berangkat barengan. Karena acaranya jam 10 pagi. Ya, ayo siapkan yang bisa hadir, karena saya daftar itu ada 6 orang. 6 orang. Saya nggak tahu ini bisa hadir karena si Magda sama si Acin ini saya belum tahu ini. Ya, karena hari ini beliau lagi ke Kota Bumi, ke anaknya, kalau si Magda ya, ke anaknya. Oke ya, kalau memang nanti disampaikan besok jangan lupa kita sama-sama nanti dari sini. Dan terus doakan gereja untuk pembelian dan pembangunannya yang kita rencanakan di bulan September. Ya, doakan. Tadi kalau kita belajar tembok Yeriko, mereka hanya kelilingi, dan hari ke-7 itu pun runtuh. Dan saya percaya kalau kita sehati dalam Tuhan, Tuhan pasti bekerja di dalamnya. Yuk kita akhiri ibadah kita. Kita angkat pujian. Serupa dengan Yesus.
Tuhanku, berkenan padamu. Di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. sampai di rumah Bapa, Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. kami kembali bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kami kembali mengikuti ibadah semua karena anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hamba memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pagi hari ini, para WLC-nya, pemain musik, multimedia, penyambut jemaat, dan setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu, baik persembahan perpuluhan Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami sudah kami bersyukur pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah setiap kami bukan kami menjadi pendengar, tapi benar-benar iman kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan, dan kami tetap percaya taat kepada Tuhan, sehingga kami akan melihat bahwa setiap tembok-tembok yang menghalangi kami maju, kami percaya Tuhan akan meruntuhkannya pada saat kami tetap percaya, pada saat kami tetap taat kepada Tuhan. Hanya tetap Engkau nyatakan dalam setiap keluarga, setiap pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa khususnya buat Bapak Untaya yang ulang tahun. Kami memberkati hamba-Mu, walaupun saat ini dimanapun dia berada, tapi kami berdoa Engkau Tuhan yang menuntun kehidupannya. Engkau sudah menambahkan 1 tahun, dan kami percaya penyertaan-Mu terus berkelanjutan dalam hidupnya. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang menuntun, terlebih pada saat dia tetap patuh akan Tuhan, taat kepada Allah, berjalan bersama dengan Tuhan, dan Engkau Tuhan yang terus menyertai hidupnya bersama dengan istri dan anak-anaknya dalam keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan yang memperdulikan hidupnya, dan dimanapun hamba-Mu berada, Engkau yang menyertai senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa setiap kami jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, apapun pergumulan kami, tapi kami percaya Engkau Tuhan melihat setiap hati kami, dan Engkau akan bekerja terus dalam hidup kami. Berkati pekerjaan mereka, berkati yang masih pendidikan Tuhan. Kami percaya apapun yang dikerjakan, diusahakan, baik dalam pendidikan akan berhasil, karena mereka berjalan takut akan Tuhan dan tetap taat kepada Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap keluarga-keluarga, sehingga kehidupan mereka juga semakin hari kami tahu sukacita Allah terus mengalir memenuhi kehidupan mereka. Demikian juga anak-anak muda, kami percaya tangan Tuhan menuntun mereka di dalam masa muda mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka pada saat mereka taat dan percaya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di masa muda mereka juga. Tuhan yang menolong dan menuntun mereka, sehingga mereka akan melihat kemuliaan Allah. Berkati baik dalam pelayanan pekerjaan mereka, Tuhan yang menuntun hidup mereka. Kami menyerahkan juga buat anak sekolah minggu yang ada, anak-anak yang masih kecil ini, setiap kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan lewat cerita firman Tuhan, kami percaya itu akan bertemu dan menjadikan iman dalam anak-anak ini, sehingga pada saat mereka dewasa, kami tahu mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, karena mereka tahu pada perjalanan hidup mereka, iman mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus menyerahkan kehadiran kami gereja tempat ini, biarlah kami jadi contoh teladan, jadi berkat bagi banyak orang, khususnya di daerah-daerah ini, Kampung Tawang, Kebun Besar, Rawalumpang. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu, khususnya kami yang ada di Kosambi Barat. Biarlah jadikan gereja ini benar-benar menjadi teladan buat daerah ini, dalam nama Tuhan Yesus.
sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa mulai dari utara, barat, selatan tempat ini, kami tarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah mereka datang mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga gereja-gereja yang ada, Engkau Tuhan menyertai. Bersama kami di Pendeka, biarlah gereja juga menjadi bagian di dalamnya, menjadi betapa yang terbuka. Sampai dimanapun gereja berada di daerah ini, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami, mulai pimpinan tertinggi dan yang terendah RT RW, dan juga kelurahan yang ada di Kosambi Barat ini. Apapun yang mereka lakukan, setiap keputusan-keputusan, bila takut akan Allah menyertai di dalamnya. Sehingga kami percaya juga, demikian juga bangsa dan negara kami. Dalam hari-hari ini banyak persoalan masalah, tapi kami percaya tangan Tuhan juga yang bekerja di dalamnya. Setiap orang-orang yang saat ini yang tidak berkenan, yang saat ini mengacaukan bangsa ini, kami bersatu hati dan akan hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kami percaya penyertaan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati dalam ibadah kebersamaan kaum wanita besok. Besok Engkau Tuhan yang bekerja di dalamnya, dalam acara-acara yang diikuti. Kami tolak gaya mau tabrak menabrak, kami katakan hancurkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah setiap ibu-ibu kaum wanita mengikutinya, mereka bersuka cita dari mulai sampai selesai acara itu. Kami percayanya penyertaan Tuhan, berkat Allah tercurah atasnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa buat gereja ini dalam pemulihan dan pembangunannya. Kami hanya menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami kembali dari tempat ini. Engkau Tuhan yang menyertai kami, sehingga kami tiba di tempat kami masing-masing. Kami percaya penyertaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua belah tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus dalam pribadi Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, tetap berjuang. Tuhan Yesus